Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi para gamers yang sedang mabar di salah satu game tembak-tembakan di warnet. Saking epik dan terhanyut dengan visualnya, para gamers seolah dibawa masuk ke dalam dunia game dan merasakan ketegangannya sampai ke dunia nyata. Salah satu pro player tentunya adalah seorang pemuda rebahan pengangguran bernama Kunio. Meski di dunia nyata adalah beban keluarga, Kunio di dunia game justru pahlawan yang selalu menggendong rekan satu timnya demi untuk memenangkan setiap sesi di dalam game tersebut. Di tengah asiknya mabar, Kunio dihubungi oleh sang ibu yang menyuruhnya pulang dan mematikan kompor gas. Namun karena Kunio beban keluarga sejati, ia pun tak menghiraukan perintah dari sang ibu dan memilih untuk fokus kembali dengan aktivitas terpentingnya. Tak lama, Kunio merasa terganggu dengan suara dering dari ponsel orang lain di sebelahnya. Ia langsung mengangkatnya yang ternyata dari seorang wanita yang mengaku adalah pemilik ponsel itu, di mana si wanita meminta agar Kunio mengantarkan ponselnya ke hotel yang tidak jauh dari sana dengan imbalan yang cukup membuat Kunio rela menghentikan mabarnya itu. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Kunio langsung masuk ke dalam kamar si wanita karena tak kunjung ada jawaban. Mendengar suara yang datang, si wanita yang sedang mandi pun meminta Kunio untuk menyimpan HP-nya di atas kasur, yang mana di sana si wanita telah menyiapkan imbalan uang sesuai yang telah ia janjikan. Diketahui Kunio adalah atlet timnas taekwondo yang pernah sesekali meraih medali dan membuat keluarganya bangga. Siang itu, Kunio yang terlihat lungu dari tidurnya pun tiba-tiba dikejutkan dengan para polisi yang langsung meringkusnya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Kunio ditangkap atas tuduhan kriminal terhadap remaja di bawah umur, yang mana tuduhan itu diperkuat dengan banyaknya bukti di dalam kamarnya. Di tengah banyaknya orang yang menyalahkan Kunio, sang ibu yang tahu betul bagaimana sikap Kunio selama ini sangat tidak percaya jika Kunio adalah pelaku dari kasus tersebut, sehingga dengan sebisa mungkin ia mencari dukungan meskipun lebih banyak mendapatkan cemoohan. 감사합니다. 양심도 없이 그것도 자식 새끼라고. Tak menyerah sampai di sana, ibu kemudian mendatangi pengacara dengan harapan bisa menolongnya. Sama seperti sikap orang-orang di luar, pengacara itu justru meminta Kunio mengakui hal itu agar supaya pengadilan bisa meringankan beban hukumannya. 어머니, 저랑 같이 얘기 좀 하시죠. 우리 변호사님이 Kunio tetap kalah meski dalam sidang ia berusaha menyangkal semua tuduhan. Namun karena bukti sudah sangat jelas, ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan ditempatkan di penjara kelas 1, yang mana isi di dalamnya berisi para napi yang diantaranya sudah divonis hukuman mati. Bagi Kunio, hari pertama di penjara adalah hari yang begitu menyiksa lahir batin. Dengan fakta jika kasusnya adalah kasus paling hina pun tak bisa menghindari bulan-bulanan dari para napi lain, termasuk seorang napi bernama Ma Do-suk yang diketahui sangat berkuasa di lapas ini. 너 이걸로 들었지 이거? 내가 맞았어 내가. 끌고 가. Di tengah semua pengacara menolak kasus Kunio, ada satu pengacara yang kini menemani ibunya Kunio untuk menjenguknya. Kunio mendapat sedikit kekuatan setelah sang ibu memintanya untuk bertahan sebentar lagi. Si ibu memberitahu ada seorang yang menghubunginya dan mengaku memiliki bukti jika Kunio sebenarnya tidak bersalah. 너 여기서 반드시 꺼낼 거야.
Pertemuannya dengan sang ibu membuat Kunio mulai berani melawan Madoksu. Berbekal keahlian taekwondo, ia sebenarnya memiliki fisik dan mental kuat sehingga seharusnya Kunio bisa mengalahkan Madoksu dan antek-anteknya dengan mudah. Dan benar saja Kunio yang saat itu baru selesai makan pun tiba-tiba mendapat serangan tanpa alasan yang jelas dari Madoksu dan komplotannya. Dengan strategi yang selalu digunakan saat bermain game, Kunio akhirnya berhasil membuat mereka tak berdaya hanya dengan menggunakan jarum dan seutas tali. Tak lama Kunio dijenguk oleh pengacara yang dulu datang bersama sang ibu, di mana si pengacara, kita sebut saja Samsul, mengabarkan jika ibunya Kunio telah meninggal dunia akibat bundir yang seketika membuat dunia Kunio seakan runtuh karena waktu itu ibunya begitu bersemangat akan mengeluarkannya, bahkan meminta Kunio untuk bertahan sebentar lagi. Meski sang ibu telah tiada, Kunio tetap tak ingin pasrah begitu saja dengan fitnah yang menimpanya. Untungnya ia mendapat dukungan dari salah satu napi senior yang juga percaya jika sebenarnya Kunio telah dijebak. Si napi sukarela memberitahukan bagaimana cara agar bisa kabur dari penjara ini. 너는 사람을 죽일 놈이 아니야. Kunio langsung melancarkan aksinya dengan membiarkan Madoksu menyerangnya dari belakang. Namun karena sudah memiliki rencana, Kunio pun segera melawan dengan merobek rarai Madoksu menggunakan belati dan 갈 버려. ya, rencana pelarian pun akhirnya terwujud yang ketika sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, Kunio akhirnya tersadar dan langsung menyerang para sipir saat itu juga. Tak ingin kehilangan kesempatan, Kunio pun segera berlari jauh dari tempat itu dan menyempatkan mencuri jaket agar tidak terlalu mencolok, di mana pelariannya ini membuat Kunio menjadi buronan paling dicari oleh polisi dan membuat seluruh masyarakat khawatir. Ditakutkan Kunio kembali melakukan aksi kriminal yang serupa. Beruntung di tengah pelariannya itu, Kunio mendapati 2 WNA sedang kesulitan dengan mobil bututnya yang mogok. Dengan pengalaman magang di bengkel 5 tahun, Kunio akhirnya bisa memperbaiki mobil mereka dan diperbolehkan untuk ikut menumpang bersama mereka. 잠시 고문님께서 Wait. How about you let me talk to the officer, okay? How do you say thank you? 감사합니다. Dua WNA itu rupanya hendak pergi liburan ke luar negeri. Mereka pun dengan sukarela memberikan mobil butut tersebut kepada Kunio untuk dijual atau dikilos sebagai imbalannya, karena memang mobil tersebut sudah merudetkan dan kurang layak untuk perjalanan jauh. Kunio pun memilih untuk memakai mobil tersebut dan memutuskan menemui Samsul, pengacara yang waktu itu menjenguknya untuk menanyakan tentang orang yang mempunyai bukti dirinya tidak bersalah. Namun Samsul justru mengaku jika orang tersebut hanyalah orang iseng, dan itu jugalah alasan mengapa ibunya Kunio frustasi hingga bundir. Di sana Samsul memberikan kalung peninggalan ibunya yang membuat Kunio kembali bersedih. Selang beberapa menit, polisi datang ke tempat mereka atas laporan dari Samsul. Namun beruntung Kunio berhasil melarikan diri sebelum para polisi menangkapnya. 뭐 어디로 간다 그런 말 없었어요? 없었습니다. Tak bisa mengandalkan siapapun, Kunio pun pergi ke warnet untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Dalam salah satu pesan emailnya, Kunio menemukan video tentang kejanggalan kasusnya sendiri, seperti ia terlihat memasuki hotel atau TKP hanya dalam waktu 3 menit saja. Durasi waktu yang cukup mustahil untuk bisa menyelesaikan semua tindakan kriminal yang dilakukannya. 야 빨리 나가. 주인이 눈치챘어. 빨리. 저기 도주자.
Kunyo memutuskan untuk ketemuan dengan si pembuat video tersebut yang rupanya adalah teman mabarnya bernama Yoel berlokasi di suatu kedai. Kunyo sangat dibuat terkejut karena Yoel ternyata adalah seorang perempuan yang memang selalu memakai aplikasi pengubah suara demi menjaga privasinya. 퍼니턱 어플. 그걸로 음성 변조했어. Bicara tentang Yoel, ia merupakan hacker antisosial yang sangat cerdas, jarang keluar rumah, dan memilih berbelanja harian secara daring, membuat rumah Yoel cukup aman untuk Kunyo bersembunyi sementara waktu. 잘 배달하십니다. 거기 그냥 놔두고 가세요. 에이, 8살이면 사니까. Ketika sedang disajikan makanan oleh Yoel, justru hal itu membuatnya sedih, bahkan menangis karena teringat masakan ibunya dulu, yang di saat sedang makan, Kunyo dikagetkan dengan kedatangan 3 orang pria yang ternyata adalah teman mabarnya juga, mengaku ingin membantu membuktikan jika saat ini Kunyo tidak bersalah. 도와줘야 한다. 마음 고마운데요. 나 혼자서 하는 게. 에이, 그 사람된 도리가 아니지. 어려울 땐 손 뻗고. 마음만 받겠습니다. 우리 말고도 안 온 사람이 2명이나 더 있는데. Selesai makan, Yoel menjelaskan tentang hal-hal yang janggal dalam kasus Kunyo. Umumnya pelaku kejahatan akan menyembunyikan barang bukti sebersih mungkin dan tidak membiarkan terekspos jelas. Seperti pada kasus Kunyo, seolah sengaja agar Kunyo segera ditangkap, yang mana semua rekaman CCTV di sekitar TKP pun rupanya sudah dimanipulasi sedemikian rupa. 이 화면을 봐봐. 모텔에 들어갔던 시간에 저 트럭이 왜? Perhatian mereka kemudian tertuju pada sebuah truk putih yang terparkir setelah kejadian malam itu. Yoel langsung melacak asal muasal truk tersebut yang ternyata berasal dari tempat rongsokan mobil. Penasaran dengan hal itu, Kunyo dan temannya pun langsung pergi ke lokasi yang dimaksud. 와, 저거 진짜 있네. 대박 사건. Setibanya di sana, Kunyo dan temannya benar-benar menemukan truk putih tersebut, disusul dengan kemunculan 2 pria berjas yang langsung memasuki mobil. Melihat gelagatnya yang tampak mencurigakan, Kunyo langsung mengikuti mobil mereka dari belakang. 할 수 있지? 할 수 있을 것 같아. Tiba di sebuah rumah, kedua pria tadi membokes berbentuk gitar, disusul dengan kemunculan beberapa orang membawa alat kebersihan. Kunyo sangat dibuat terkejut saat mengintip dan melihat banyak sekali darah di sana yang langsung dibersihkan oleh beberapa orang yang membawa alat kebersihan tadi. Tak lama, 2 pria itu kembali membokes ke tempat rongsokan dan memasukkannya ke dalam truk putih. Mereka langsung mengganti stiker pada truk dan mengganti pakaiannya masing-masing dengan menjadi tukang es batu, sehingga Kunyo sangat penasaran dengan apa maksud dan tujuan mereka ini. 할아버지, 빨리. 대장. 저 건물. 냉장고 박스를 배달하고 가더라고. 어떡하지? Atas bantuan Yoel dan 2 teman mabarnya, Kunyo bisa mengetahui di mana mereka menyimpan cash tersebut berdasarkan CCTV yang sudah dibobol. Kunyo langsung dibuat kaget saat mengetahui cash tersebut berisi mayat dari seorang aktor terkenal yang sedang naik daun. 저거다 저거. 배달된 아키 케이스. 대장 손님 올라간다. Kunyo buru-buru sembunyi setelah Yoel mengatakan ada seseorang yang akan memasuki kamar. Semua orang-orang itu langsung menyulap apartemen tersebut persis seperti tempat pembunuhan. Entah siapa mereka, namun yang pasti dalangnya bukanlah orang sembarangan. Setelah orang-orang itu pergi, Kunyo memeriksa kembali tempat tersebut. Ia sangat merinding melihat TKP yang begitu sempurna. Tanpa ia sadari, ada sebuah kamera kecil tepat di atas televisi dan memperlihatkan wajah Kunyo dengan sangat jelas. Ternyata Samsul, si pengacara yang dulu mendatangi Kunyo dengan ibunya, adalah dalang atau otak di balik ke semua kejadian ini. Dengan melibatkan banyak pihak, ia mampu memindahkan TKP dan merekayasa semua kejadian demi menjaga pelaku yang sebenarnya tidak ketahuan. Kemudian ia akan mencari seseorang untuk dikambing hitamkan, sama seperti yang menimpa Kunyo kala itu.
Kunyo membawa salah satu foto dengan sidik jari untuk kemudian dilacak oleh Yoel. Ia akhirnya menemukan seorang wanita yang diduga akan menjadi korban seperti Kunyo selanjutnya. Kita sebut saja Yuli. Sehingga untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini, mereka mendekati Yuli untuk meretas ponselnya yang akan digunakan sebagai petunjuk. Berhasil meretas ponsel Yuli, kini Kunyo dapat mendengar percakapannya di telepon termasuk semua chatnya, yang dalam sebuah panggilan, Kunyo mendengar suara wanita lain persis seperti yang pernah menghubunginya dulu dengan motif yang sama, yaitu menjebak agar Yuli bisa mendatangi TKP. 3분만 끌어봐. 여보세요. 많이 힘드신가 봐요. 다 끝냈어. Kunyo pun berusaha mencegah Yuli mendatangi apartemen, namun hal itu membuat Kunyo ketahuan karena memang masih berstatus buron. Tak lama kemudian muncul Madoksu tiba-tiba menangkap Kunyo karena berhasil keluar oleh Samsul dengan tujuan untuk memburu dan menghabisi Kunyo. Hey, 강남범! 오랜만이다, 씨발 새끼야. 누워있어, 이건 나이 새끼. Beruntung Yoel langsung melaporkan hal itu ke polisi dan membantu Kunyo melarikan diri. Yang di tengah perjalanan, Yoel mencurigai adanya alat pelacak pada badan Kunyo dan ternyata benar-benar terpasang pada kalung peninggalan ibunya Kunyo. Dengan fakta jika kalung tersebut Kunyo dapat dari Samsul, mereka pun akhirnya memeriksa rumah Samsul menggunakan drone yang memiliki sensor suara sangat tajam bertujuan agar bisa mendengar suara percakapan mereka dari dalam. 나한테 생각이 있어요. Dari sinilah Kunyo dan teman-temannya mengetahui jika Samsul adalah dalang di balik semua ini. Kunyo langsung kepikiran untuk mengobrak-abrik TKP agar tak ada korban lain seperti dirinya, memasang foto Samsul dan mencampur rambut atau sidik jari sampai sudah tidak layak menjadikan TKP, membuat Samsul yang baru mengetahuinya kesal dan meminta seluruh tim untuk membersihkan kembali TKP tersebut. Kunyo dan teman-temannya langsung melancarkan aksi selanjutnya dengan mengganggu seluruh anggota tim Samsul hingga membuat mereka ketakutan, di mana mayat si aktor yang berada di apartemen kini sudah ditemukan oleh polisi dan media dengan pelaku asli berkat rencana Kunyo dan teman-temannya. Samsul langsung mendapat kecaman dari klien karena pekerjaannya kali ini gagal, hingga membuat Samsul begitu marah dengan Kunyo yang telah menghancurkan semuanya. 소통이 안 돼. 내가 많은 걸 알아. 내가 많은 걸 알아. 소통이 안 돼. Tak lama, Samsul yang menyadari kedatangan Kunyo ke rumahnya pun bermaksud untuk bersembunyi di ruang rahasia agar tidak ketahuan, tetapi ya, Kunyo pun berhasil memasuki ruangan itu dan menghajar Samsul habis-habisan. Ia begitu muak karena Samsulah yang telah menyebabkan ia menderita dan masuk penjara. Di sana Kunyo tak sengaja melihat rekamannya tepat sebelum para polisi datang, juga memperlihatkan sang ibu yang sedang demo sendirian. 끝까지 보면 재밌는 거 되게 많은데. Rekaman itu membuat Kunyo kembali membabi buta. Kemudian ia menyalin seluruh data komputer ke dalam USB miliknya. Yang di tengah proses penyalinan sedang berlangsung, ia mendapat kabar semua teman-temannya disandra oleh Madoksu, sehingga Kunyo terpaksa meninggalkan USB tersebut dan lekas menyelamatkan semua temannya. Sungguh cerdas, Kunyo mematikan listrik dan menyerang Madoksu dalam keadaan gelap dengan menggunakan bubuk fosfor sebagai media penerangannya. Kunyo berhasil membuat Madoksu tak berdaya dan menyelamatkan semua teman-temannya kabur dari sana. Tak berhenti sampai di sana, Madoksu dan antek-anteknya masih mengejar Kunyo CS yang kini sedang menuju ke stasiun televisi. Yang setibanya di sana, mereka berempat langsung dengan tugasnya masing-masing untuk mengulur waktu agar Yoel bisa meretas sistem PP tersebut. 자, 그놈들이 몰려온다. 오늘도 후회 없이 싸우자. 라자! 영도사님, 준비.
Kesialan kembali terjadi saat Yoel berhasil tertangkap. Menyadari hal itu, Kunyo langsung pergi menyelamatkan Yoel sampai akhirnya lolos dari tangkapan Madoksu. Yoel pun kembali melanjutkan tugasnya yang belum selesai. Sementara Kunyo tak bisa kemana-mana karena dikepung oleh para polisi dan media massa. Samsul yang melihat hal itu terlihat sangat senang dan mendapat pujian dari kliennya karena berhasil mengembalikan fakta dengan menjadikan Kunyo sebagai pelaku yang telah memanipulasi kasus pembunuhan si aktor. Mengira semuanya sudah berakhir, Samsul dan seluruh warga kota tiba-tiba dikejutkan oleh siaran yang berhasil ditayangkan Yoel dan semua teman-temannya. Berbekal USB yang ditinggalkan Kunyo, seluruh bukti itu otomatis terkirim dan tersebar secara daring dan seketika membongkar semua kejahatan Samsul dan para anteknya, termasuk Kunyo dan berbagai kasus lain yang selama ini direkayasa Samsul dengan sangat rapi. 아 그리고 경찰 오빠들 저 인간 튀기자. 감히 날 건드려? 불러. Samsul akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dan satu lapas dengan Madoksu, sementara kehidupan Kunyo akhirnya kembali normal dan siap bahagia bersama teman-teman mabar yang sudah sukarela menolongnya untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. 얘요? 얘들아 뭐 하는 짓이야? 그럼 못 하지 마. Tamat.